Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ayo yang di rumah, apa kabar semuanya, Nak? Mem Ayu harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bersama-sama akan mengikuti kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal penanggalan Hijriyah diperingati oleh mayoritas penduduk Muslim di dunia, termasuk di Indonesia. Peringatan tersebut bagi umat Muslim adalah bentuk penghormatan dan kecintaan pada sosok Nabi Muhammad SAW yang ditandai dengan berbagai bentuk kegiatan budaya, ritual keagamaan. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Bugis Makassar. Di Sulawesi Selatan sendiri dimeriahkan dengan tradisi menghias telur warna-warni yang ditusuk bambu dan ditancapkan di batang pohon pisang dan penyajian songkolo dan atau kadominya. Aktivitas ini telah menjadi tradisi turun-temurun warga setempat. Acara pada pagi hari ini akan dimulai dengan pembacaan doa oleh Ananda Arjun. Silakan Ananda. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Tuhan kami panjatkan serta puji syukur kehadiran-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, pada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan bangsa kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikanlah hari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini sebagai majelismu yang bermanfaat, pengetahuan kami, meningkatkan keimanan kami, meningkatkan amalia kami. Ya Allah, ya Rabbana, dekatkanlah kami dengan perilaku Nabi Muhammad SAW, Rasul dengan penuh suri tauladan, penuh dengan akhlak yang terpuji, yang amanah, yang jujur dalam melaksanakan tugasnya, menyatu antara ucapan dengan perbuatan. Tidak pernah Rasulmu berjanji kecuali berusaha menepatinya. Yang rendah hati, ya cinta pada sesama, terutama pada kaum duafa yang masakin. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Tawwab, jadikanlah kami semua orang yang memiliki sifat amanah. Allahumma ya Allah Ghaffar, betapa banyak musibah yang telah menimpa masyarakat dan bangsa kami. Kami yakin musibah itu terjadi karena Engkau masih cinta dan sayang kepada kami, agar kami sadar akan melaksanakan aturan dan norma-Mu. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu, orang yang mau bertaubat dengan taubat nasuha. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Iya karena budak. Iya karena bana takabalna inna waktu balaina in Ana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbiyal izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya,
Pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-21 sampai ayat ke-22 yang akan dibawakan oleh Ananda Madinah dan terjemahannya oleh Ananda Diva. Silahkan Ananda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawma wa zakarallaha katsir walamma ra'al qalu hadza wa'adana wa rasuluhu wa rasuluhu Padahum in yama batas dia. Sudah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidak benar pada mereka kecuali iman dan ketundukan. Masya Allah, terima kasih Nak telah membacakan ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya. Semoga yang mendengar bacaan Al-Qurannya bernilai pahala. Sekarang, ayo kita dengarkan persembahan bacaan surah dari murid kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Surah Al-Fil ayat 1 oleh Ananda Anissa Faiha Mudia. Ayat kedua oleh Ananda Naila Restuwardani. Ayat ketiga oleh Ananda Muhammad Tegar Muqtadir. Ayat keempat oleh Ananda Zizdan El-Fahrezi. Dan ayat kelima oleh Ananda Faki Nafi Khairul Mu'afa. Untuk pembacaan arti surah Al-Fil oleh Ananda Farel Liori. Kepada Ananda dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tajlil. Wa arsala alaihim tayran ababil Tarmihim bihijaratim min sijil. Aci mem. Ayat terakhir Aceng baca faja'alahul ka'as afim. Apa? Faja'alahum ka'asfim apa? Ma'kul. Aci enggak hafal. Terus Aci Ya Allah. Mana Ariel artinya? Silahkan Ariel arti surah Al-Filnya. Saya baca, Ren. Ya. Pertama artinya, tidakkah engkau atau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhan
Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Ayat 2. Bukanlah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Ketiga, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Yang kelima, sehingga mereka jadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya, Masya Allah. Jadi, surah Al-Fil tadi mengisahkan tentang pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraham, penguasa Yaman. Mereka hendak menghancurkan Ka'bah dengan kekuatan yang besar. Jumlah pasukannya banyak dan diikuti oleh pasukan berkendara gajah, termasuk Abraham sendiri yang naik gajah. Bahkan gajah Abraham adalah gajah yang terbesar. Namun sebelum memasuki Makkah, Abraham dan pasukannya dihancurkan oleh Allah dengan mengutus burung-burung yang datang berbondong-bondong. Mereka membawa batu panas dan melemparkan ke pasukan Abraham. Siapa yang terkena batu itu, ia bisa di sana. Laksana daun dimakan ulat. Nah, biasanya pada acara Maulid Nabi ini diawali dengan doa dan zikir bersama. Setelah itu, pihak panitia akan membagi-bagikan makanan dan telur hias kepada masyarakat setempat. Di awal acara tadi, Mem Ayu sudah menceritakan tentang telur hias ditusuk bambu dan ditancapkan di batang pohon pisang. Biasanya dihidangkan pula kak dominya atau sangkolo. Konon, penganan yang dihidangkan ini memiliki makna yang sangat dalam. Misalnya, telur menggambarkan bahwa Nabi adalah individu yang mandiri. Layaknya sebuah telur yang jika menetas menjadi ayam, akan menjadi makanan sendiri. Bumbu yang ditusukkan ke telur menggambarkan tentang lurusnya atau positifnya pikiran Nabi. Sementara batang pisang menggambarkan sifat Nabi yang memberikan manfaat yang banyak bagi umat. Pohon pisang akan mati sebelum memberi manfaat. Sementara songkolo atau kado minyak diibaratkan sebagai bentuk ukhuwah Islamiyah yang kokoh, erat, dan utuh. Nah, meski kita belum bisa berkumpul, tapi keseruan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini tidak akan surut. Sekarang, ayo kita belajar membuat telur hias. Pembuatan telur hias akan dipimpin oleh Mem Elsa. Silahkan Mem Elsa. Oke, terima kasih Mem Ayu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Mem Elsa. Untuk murid anak KB dan TK, halo, salam kenal dari Mem Elsa. Mem Elsa di sini adalah wali kelas SD Sekolah Karisma. Jadi Mem Elsa mau mengajak kalian untuk menghias telur rebus yang sudah kalian siapkan dengan menggunakan alat dan bahan yang kalian punya di rumah. Oke, sebelum dimulai, coba perlihatkan semua telur rebusnya yang sudah disiapkan. Coba semua angkat telur rebusnya. Telur rebus ya yang sudah direbus. Oke, good job. Oke. Nah, nanti kalian boleh sekalian menghias telur selagi Mem Elsa menghias telur juga di sini ya. Mem Elsa mau menyebutkan alat dan bahan yang Mem Elsa memiliki alat seperti gunting, Elsa pakai kertas krep, ada gunting, ada lem,
Dan ada penusuk. Jadi ini adalah penusuk yang terbuat dari bambu ya. Kemudian Mem Elsa juga memiliki bahan-bahan alami seperti dedaunan. Oke. Nah, Mem Elsa akan membuat sekarang ya. Kalian juga boleh sekalian membuatnya di rumah, dan Mem Elsa juga mau mengajak Mem Dancer juga loh untuk buat telur hiasnya. Yuk kita mulai sekarang. Nah, Mem Elsa mau melilitkan kertas krep di penusuk bambu ini. Oke, jadi Mem Elsa mau Klip. ya kertas krep ya. Oke, Mem Elsa pakai lem ya untuk menempelkan kertas krepnya. Oke. Oke, Mem Dancer juga boleh sekalian dibuat ya telur hiasnya. Oke. Iya, silakan dibuat. Mem Elsa juga sekarang sudah mulai dibuat ya. Iya. Nanti lagi proses pertama, Mem. Boleh pakai cat. Proses kupas. Boleh pakai alat-alat yang ada di rumahnya kalian ya, bahan dan alat yang ada di sekitarnya kalian. Saya pakai cat. Saya juga. Iya. Sudah jadi, Mem. Oh, sudah jadi. Cepat sekali bikinnya, Nak. Iya, diambil dari bahan yang sudah jadi. Oke. Kalau bisa masih ada sisa dari maulid yang pas tahun 2000 berapa itu di luar. Ada sisa dari tahun kemarin. Mem, berapa telurnya, Mem? Ya. Mem Elsa di sini menggunakan 1 telur rebus karena 1 yang Mem Elsa mau hias. Kalau kalian berdua boleh menyiapkan 2 telur rebus ya untuk adiknya atau kakaknya. Telur rebusnya berapa? Ada nasi kuning di luar kode, Mem. Sia-sia tidak dimakan. Kokok mana? Makan dong, agak mubazir. Assalamualaikum, Mem. Waalaikumsalam. Telurnya. Ada tekniknya Aci lebih bagus, Mem, daripada langsung ditempel. Mem Elsa mau bikin bunga telur. Jadi nanti telurnya Mem Elsa menjadi kelopak bunga. Jadi Wah, ada di kaget. kalian bikin ya telurnya. Paling nanti telur hiasnya akan kalian foto dan dikirim kembali ke grup WA masing-masing kelas. Bahan-bahannya apa, Mem? Bahannya menggunakan bahan yang ada di rumahnya kalian ya, seperti karton boleh, kertas warna, kertas krep, kertas marmer. Pokoknya hiasan Aci paling jelek. Aci terinspirasi dari apa ya? Ya. Ini yang Aci buat tak jelas. Aci terinspirasi dari mana? Cukup tak tahu. Aci terinspirasi dari Roblox. Ini mirip ini. Nah, nice. Sabar ya, Mem Elsa masih sementara membuat bunga telurnya. Jadi tadi dedaunannya itu atau bunga-bunganya Mem Elsa tempel di telur rebusnya Mem Elsa. Udah mak pegang apa tanganku baru pegang-pegangin telur. Sebentar ini mau disapu kotornya. Apa, Mem? Kotornya juga. Iya. Sini menghadap ya. Ini Aci cat warna putih nah, Mem. Oh, ada yang pakai cat air ya untuk melukis telur rebusnya ya? Ini ada. Sudah alami. Nama yang ini. Ini Mem putih alami.
Ini lebih putih daripada kulitnya, Mem. Ini, Mem, putih sekali. Jamin kalau dimakan kenyang. Sudah dikupas, tinggal dimakan. Ini kulitnya doang kan. Sudah dihias telurnya, kalau boleh dimakan. Sebenarnya Aci tidak cat. Aci cuma kupas. Beraci bilang ini cat putih. Ini pakai Iya. feeder, hiasnya nggak apa-apa. Hanya pakai. Boleh. Boleh, ada yang pakai cat air, Mem Elsa lihat? Saya, Iya. Hati-hati ya, kena bajunya, jadi pelan-pelan kerjanya. Iya. Wah, good job. Mem Elsa sudah hampir selesai. Udah tidak jelasnya. Tinggal tambah satu pewarna lagi, Mem. Warna hitam dari kecap. Terus dimakan nih. Pakai kecap loh. Tunggu, makan dulu ini. Sudah kukupas. Aduh, jeleknya. Saya sudah jadi, Mak. Wow, Yang semangat ya menghias telurnya. Sama dengan cerita yang Mem Ayu bilang tadi, kalau menghias telur ini sudah ada dalam di sejarah Maulid kita. pakai cat air. Boleh pakai cat air. Moga pakai sumpit deh. Apa itu sumpit? Oke, Mem Elsa di sini sudah jadi. Jadi Mem Elsa menginspirasikan telur hiasnya menjadi lebih ke keindahan karena Mem Elsa pakai banyak dedaunan. Jadi telurnya Mem Elsa tidak pakai Ini Aci pewarna karena terinspirasi dari lapar. sudah cukup berwarna lah. Oke, Mem Elsa penusuknya tadi kan Mem Elsa lilitkan dengan kertas krep, terus Mem Elsa tempel dedaunan, bahan daun-daun yang sudah kering, Mem Elsa tempel menjadi seperti ini. Kemudian di kelopak ininya ada telur rebusnya, dengan dikelilingi juga dengan daun-daun. Mem sudah. Oke, Mem Elsa juga telah selesai. Nah, untuk yang masih mengerjakan, boleh nanti sekalian dilanjut, karena hasilnya akan tetap Mem Elsa mau kumpul ya. Nanti telur hiasnya kalian foto dengan dirinya kalian, kemudian dikumpulkan di WA kelas masing-masing, karena mau diupload nanti, jadi yang bagus ya. Oke. Hampir sudah. Ya.
Mem, Iya, tadi oke, kita genap sudah yang pembuatan. Aku kira Iya. ininya mau langsung dimakan, jadi aku sudah kupas. Oh iya, enggak apa-apa yang sudah mau dimakan telurnya. Oke, kalau begitu Mem Elsa mau pamit dulu. Mem Elsa akan kembalikan ke Mem Ayu. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Mem Elsa. Wah, cantik-cantik ya hasil karyanya kalian. Masih enggak kodok Terima Mem, kasih juga terlanjur. buat Ibu Albertina Mual, Nanda Pio, Derek, Kristo, Risia, Lavenia, Theo, atas partisipasi menghias telurnya. Semoga bisa bermanfaat. Hias, saya masih belum, Mem. Saya masih belum hias. Haruskah? Mem, saya sudah. Kayaknya selesainya tahun depan deh, Aci Mem. Maulid Oke, depan kegiatan baru jadi. selanjutnya yaitu mendengarkan tausiah dari Sir Akbar. Silahkan Sir Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi anak sekali ku memang. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, ambil ini. Ya Rasul. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil Kami telur. la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Rahmat iman, rahmat kesehatan, rahmat umur yang panjang kepada kita semua, sehingga alhamdulillahirabbil alamin pada hari ini kita melakukan kegiatan yaitu memperingati Maulid baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam serta salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang luar biasa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini. Karena karakteristik sikap akhlak yang mulia yang diterapkan oleh beliau, sehingga kita selaku umatnya, selaku orang-orang yang beriman, dapat merealisasikan konteks keimanan yang ada yang tertuang secara jelas dalam para nabi, kemudian disempurnakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sanksinya lagi, mudah dinas petunjuk bagi semua manusia, dan tidak ada sanksinya lagi bagi orang-orang yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang matang, yaitu Al-Karim. Semoga kita selaku umatnya dapat mempraktekkan semua sikap dan perilaku baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan-lingkungan yang lainnya. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya ada beberapa hal yang harus kita ketahui, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak yang mulia, akhlak semua manusia yang ada di muka bumi ini. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Di situ dijelaskan, sungguh aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Kemudian Nabi Muhammad SAW tentunya
anak-anakku sekalian sudah mengetahui ya. Kalau anak-anakku sekalian sudah pernah mendengar ada sebuah lagu ya. Ini lagu sering bisa terdengar dulu. Lagunya seperti ini. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Setelah dewasa, diangkat menjadi Rasul. Sering Aci dengar kalau opak lagi. Apa nama ayatnya? Lanjut. Nama ayatnya Ya'nina ibunya. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW dilahirkan 12 Rabiul Awal, tepatnya pada hari Senin 271. Beliau dilahirkan. Nyalakan suara rata. Ya, peristiwa apa yang terjadi ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW lahir? Ada peristiwa yang terjadi pada saat itu. Peristiwa apakah itu? Tentunya anak-anakku sekalian kelas 1, kelas 3, mulai dari kelas 3 sampai kelas 6 sudah dipelajari. Ya, sudah dipelajari. Ya, jadi kisah ini sudah dipelajari. Ya, ada peristiwa pada saat itu, yaitu peristiwa gajah. Ya, karena Nabi Muhammad SAW itu lahir pada tahun Fil. Fil itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu artinya gajah. Ada peristiwa pada saat itu ketika ada seorang raja yang bernama Abraha yang berkuasa pada saat itu, yang ingin menghancurkan Ka'bah pada saat itu. Apa tujuan Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Yang pertama, karena beliau merasa jengkel dan menyesal. Beliau marah, Raja Abraha ini marah karena Raja Abraha ini tidak mampu menguasai Ka'bah pada saat itu. Kemudian yang kedua, Ka'bah pada saat itu banyak didatangi oleh semua orang yang ada di penjuru dunia, ingin melihat keindahan Ka'bah pada saat itu. Mendengar hal ini, informasi ini, Raja Abraha dia membuat sesuatu yang ingin menandingi keindahan Ka'bah pada saat itu. Meskipun Raja Abraha ini mendirikan sesuatu bangunan yang megah untuk menandingi Ka'bah, akan tetapi ini semua sia-sia karena keindahan Ka'bah tidak bisa ditandingi. Semua umat manusia yang ada di muka bumi pada saat itu datang ke kota Mekah untuk melihat keindahan Ka'bah pada saat itu. Karena merasa gagal untuk mengambil alih kota Mekah pada saat itu, kemudian Raja Abraha bersama para tentaranya memiliki tujuan dan niat yang sangat jahat, yaitu untuk menyerang kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi usaha yang akan mereka lakukan ini gagal karena Allah Subhanahu wa taala membantu ya, menjaga Ka'bah, menjaga kota Mekah pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan burung ababil yang ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Fil, surah ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Yang anak-anak sekalian tadi sudah dibacakan. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan burung ababil membawa sesuatu yang sangat panas dari neraka. Kemudian dilemparkan ke seluruh pasukan bergajah, pasukan Raja Abraha. Sehingga di situ dijelaskan di ayat yang terakhir, mereka semuanya mati seperti daun yang dimakan ulatnya. Semuanya mati, tidak ada satupun yang hidup. Itu
Itulah berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah peristiwa yang terjadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada saat itu. Kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dilahirkan oleh ibunya Siti Aminah, ya, ibunya mengasuh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya 7 hari saja. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh ibu angkatnya yang bernama Suaibah. Suaibah ini adalah budak dari pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Suaibah ini membesarkan Rasulullah Muhammad SAW 2 tahun lamanya. 4 bulan lamanya. 4 bulan. Setelah Nabi Muhammad diasuh oleh Suaibah, kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh kembali oleh Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah ini mengasuh Nabi Muhammad SAW, baginda Rasulullah Muhammad SAW 2 tahun lamanya. Kemudian pada usia yang ke-6 tahun, baginda Rasulullah Muhammad SAW ditinggalkan oleh seorang ibunya yang tercinta. Ibunya yang selalu mencintai dia, menyayangi Nabi Muhammad SAW. Dengan tulus dan ikhlas. Di usia yang ke-6 tahun. Di usia yang ke-6 tahun beliau diambil oleh Ummu Aiman. Itu di usia yang ke-6 tahun. Setelah itu Nabi Muhammad SAW dikembalikan lagi kepada kakek tercintanya, yaitu Abdul Muttalib. Ya, beliau dibesarkan dengan rasa sayang, dengan lemah lembut oleh kakeknya. Kakeknya selalu menerapkan sikap kasih sayang kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah kakeknya meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW diambil oleh pamannya. Siapakah nama pamannya? Nama paman yang mengambil Nabi Muhammad SAW pada saat itu adalah Abu Thalib. Ya. Di usia yang ke-12 tahun, Nabi Muhammad SAW berdagang ke negeri Syam pada saat itu. Diajarkan oleh pamannya Abu Thalib. Cara-cara berdagang, cara-cara jujur dalam berdagang. Mereka beristirahat di kota yang bernama Basrah pada saat itu. Di kota Basrah, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan seorang pendeta. Kemudian pendeta tersebut menyampaikan kepada Abu Thalib untuk tidak melanjutkan perjalanan mereka. Kenapa demikian? Karena pendeta tersebut melihat dalam diri Rasulullah Muhammad SAW ada tanda-tanda kerasulannya, ada tanda-tanda kenabiannya. Pendeta itu bernama Bukhairah. Jadi pendeta Bukhairah itu menyampaikan kepada paman Nabi Muhammad SAW agar tidak melanjutkan perjalanan mereka oleh kaum kafir tersebut. Nah, kemudian di usianya yang ke-15 tahun beliau sempat mengikuti perang yang disebut dengan perang Fijah pada saat itu, atau perang yang disebut dengan perang kesucian yang dilakukan antara suku Quraisy dan suku Qais pada saat itu. Nah, kemudian beliau terkenal dengan sikap jujur, adil, dermawan, baik hati, pandai berdagang. Peristiwa ini ditahu oleh Khadijah, karena kebetulan Khadijah ini seorang pedagang yang memiliki banyak ternak
banyak yang hal-hal yang mau dijual. Nah, mendengar bahwasanya Nabi Muhammad orang yang baik, orang yang amanah, Khadijah mempercayakan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk peliharaan yang dimiliki oleh Khadijah. Di usia karena Nabi Muhammad SAW terkenal dengan kebaikannya, kejujurannya, Khadijah tertarik dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di usia yang ke-25 tahun, baginda Rasulullah Muhammad SAW menikah dengan Khadijah. Mereka memiliki 5 orang anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, yang terakhir yang paling beliau sayang, Fatimah. Jadi Nabi Muhammad SAW memiliki 5 orang anak dari istrinya Khadijah. Di usia yang ke-40 tahun, di usia yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul. Ya. Nah, jadi ada pun hal-hal yang bisa kita ambil yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari sikap Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, beliau adalah siddiq, jujur. Jadi kita harus terapkan kehidupan jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, amanah. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, tetap semangat. Sekian dulu untuk hari ini. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, terima kasih Sir Akbar. Semoga tausiah Sir Akbar bermanfaat untuk kita semua. Sekarang acara kita lanjutkan ya. Kita akan menyaksikan seperti apa sih serba-serbi cuplikan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh semua Ananda Sekolah Karisma. Tapi sebelumnya terima kasih ya untuk anak-anak soleh dan soleha yang telah berpartisipasi mengirimkan foto dan videonya pada kegiatan Maulid ini. Sekarang yuk kita saksikan dalam tayangan foto dan video berikut ini. Sholatullah, sholamullah, ala toha, suliullah, sholamullah, ala yasi, halidillah, kawasana, bibismillah, wabiyahadi, Rasulullah, kuli bujah, bismillah, bi ahli Allah, ya Allah, ilahi salimin ummah, bina afa, iwami ummah, wa min hani, wa min ummah, bi ahli Allah, ya Allah, ilahi salimin ummah, bina afa, iwami ummah, wa min hani, wa min ummah, bi ahli Allah, ya Allah. Subscribe, salat balik. Salatillah
kasih nonton video. I am a Muslim, the things I say, in everything I do every day. We are Muslims, the things we say, in everything we do every day. Ooh, Bismillah, ooh, Alhamdulillah, ooh, Bismillah, ooh, Alhamdulillah, Alhamdulillah. I am a Muslim and thus I know I need to eat so that I will grow. We are Muslims and thus we know we need to eat so that we will grow. When we eat we say Bismillah. When we fool we say Alhamdulillah. When we eat we say Bismillah. When we fool we say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Water, juice and milk, these I think are so delicious for me to drink. Water, juice and milk, these we think are so delicious for us to drink. When we drink we say Bismillah. When we're done we say Alhamdulillah. When we drink we say Bismillah. When we're done we say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Going out with my mom and dad, coming home, oh what fun we had. Going out with our mom and dad, coming home, oh what fun we had. Driving in the car, Bismillah, coming safely home, Alhamdulillah. Bismillah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah. I go to sleep saying Allah's name, and in the morning I do the same. We go to sleep saying Allah's name, and in the morning we do the same. When we sleep we say Bismillah. When we rise we say Alhamdulillah. When we sleep we say Bismillah. When we rise we say Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am a Muslim, the things I say, in everything I do every day. We are Muslims, the things we say, in everything we do every day. Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca puisi tentang sejarah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Muhammad, jasamu begitu besar, pengorbananmu besar bagi umat manusia. Tak berhenti berdoa hingga hayat kepada Allah Maha Besar. Semoga kita bertemu di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semua video dan foto yang dikirim sangat bagus ya dan kreatif sekali. Foto dan video masih dapat dinikmati, disaksikan atau dilihat kembali di Instagram Sekolah Karisma. Tayangan foto dan video ini menandai akhir dari perjumpaan kita semua pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mem Ayu pamit disertai permohonan maaf dari awal hingga akhir acara jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan.
Tetap semangat dan jaga kebersihan juga kesehatan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah, Mem. Dadah semuanya. Dadah, Mem. Dadah, Mem. Akila, dadah Isma. Dadah semuanya. Dadah, Naila. Dadah, Sar. Ya, Arjun, Naila, Thailand, Dadah, Raina, Nabil, Kenzi, Arumi, Dimas, Khairan, Caca. Nadine, Takira, Abrar, Akila, Dadah, Mem. Caca, Raihan, Madina, Diva, Kamu sekarang banyaknya dadah Dim. Cewek-cewek mana kasih besar. Dadah Dim. Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi balighul wasilah ya Rabbi khassa بالفضيلة